Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indonesia YouTube channel. Sama gue Malvin, dan inilah dia guys, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Smartphone yang udah gue pakai sebagai daily driver gue selama 2 minggu terakhir. So di video ini guys, gue pengen share review gue, pengalaman gue, apapun itu selama pakai smartphone ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia videonya. Let's go. Samsung Galaxy Note lineup menurut gue merupakan smartphone terkuat dari Samsung guys. Note sendiri merupakan salah satu smartphone yang pencetus layar smartphone gede, dan sekarang juga semua brand pada ikut gede. Dari segi timeline, Note ini keluarnya setelah S series, dan orang-orang banyak ngeliat kalau Note series merupakan penyempurnaan dari S series. Makanya banyak orang yang nunggu guys pengen beli Note series. Dan sampai sekarang juga bisa dibilang dari segi performance belum ada kompetitor atau lawan yang sepadan dengan Samsung Galaxy Note. Itulah yang membuat gua ngelihat kalau Samsung Galaxy Note ini spesial di mata penggunanya. Nah, gimana dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra? Pertama, di sektor desain ya guys, setelah gua kemarin menobatkan Note 10 sebagai smartphone tercantik di 2019, Note 20 Ultra juga masih terlihat mengutamakan komponen desain, terutama di bagian warnanya yang Mystic Bronze ini. Nah, warna itu bisa dibilang kayak campuran warna pink dan juga rose gold gitu. Dan secara finishing sendiri, ya udah nggak usah dipertanyakan lah, kalau flagshipnya Samsung ya mereka selalu all out banget ya. Dan menurut gua untuk finishing yang matte frosted di bagian belakangnya Note 20 Ultra ini paling the best guys dibandingin sama beberapa smartphone yang udah pakai finishing yang dengan bahan matte yang sama guys, yang pernah gua coba. Pertama, fingerprintnya emang beneran nggak nempel guys di smartphone di bagian belakangnya ini, dan logo Samsungnya ini kayak emboss nongol timbul gitu. Nggak ngerti gimana caranya mereka bisa bikin kayak gini. Jadi kalau dipegang smartphone ini tanpa case, ini buat gua tuh nyaman banget guys. Dan ada juga warna lain yaitu Mystic White dan juga Mystic Black, itu sayangnya nggak pakai finishing matte, dia pakai finishing glossy. Gua nggak ngerti sih kenapa Samsung bikinnya kayak gitu. Cuma ya udahlah, memang mungkin pengen ngejual yang versi bronze atau Mystic Bronze ini yang paling banyak ya. Lanjut. Yang bikin gua agak ngeri adalah sekarang di bagian belakang, yaitu di bagian kamera bumpnya ini guys, karena gede banget. Dibikin kalau kalian taruh di meja gitu guys, wobble-nya luar biasa. Jujur sih, pas gua pakai smartphone ini seminggu awal, gua tuh nggak pakai case. Dan menurut gua nyaman-nyaman aja, terutama karena gua pegang HP-nya nyaman deh. Cuma kamera bumpnya ini ya agak nggak aman sih, takutnya sih bakalan lecet. Tapi so far selama gue pakai nggak ada lecet. Dan gue juga pas tahu sih buat kalian yang pengen invest 17 juta rupiah buat smartphone ini, nggak bakal trade smartphone ini sembarangan. Tapi ya baik lagi aja, terserah ke kalian. Menurut gue, kalau kalian pengen ngerasain kenikmatan maksimal megang Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ya pegangnya kayak gini guys, tanpa case. Dan selain itu juga kalau kalian bisa bilang selekukang smartphone ini tuh juga jadi jauh lebih kelihatan tanpa case. Jadi lebih wah gitu, mewah banget. Lanjut ke bagian layar dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Walaupun secara penampilan terlihat sama dengan generasi sebelumnya, punch hole-nya di bagian tengah simetris, full layar, bezelnya tipis, sebenarnya banyak improvement di balik layarnya. Layar, see what I did? Nah, Note 20 Ultra guys memiliki layar 6,9 inci yang diproteksi dengan Gorilla Glass Victus terbaru. Panelnya 120 Hz yang bisa diaktifkan via Adaptive Motion Smoothness. Nah, selain bikin scrolling jadi lebih smooth tadi guys, teknologi ini mengatur juga kapan 120 Hz-nya aktif dan juga dinonaktifkan ketika tidak dibutuhkan. Sayangnya, mode ini cuma bisa dipakai di resolusi Full HD, jadi sama kayak S20 series. Padahal resolusi maksimalnya ini bisa sampai di QHD+. Tapi ya balik lagi sih, mungkin karena Samsung pengen efisiensi baterainya itu lebih balance. Nanti kita bahas lebih lengkap di baterainya. Jadi kalian harus pilih salah satu aja, resolusi atau pilih refresh rate. Kalau kalian pilih yang mana nih guys? Kalau gua ya jelas lebih pilih refresh rate aja sih. Kemudian dari segi kualitas layar, menurut gua ya as always Samsung nggak usah dipertanyakan lagi lah. Dia masih yang terbaik di bidang ini, dan di sini juga terlihat dengan jelas guys, layarnya cakep banget, bezelnya tipis banget, kayak cuma ada di atas bawah doang sih, samping-sampingnya kayak karena dia curve sedikit gitu guys, jadi nggak gitu kelihatan bezelnya. Dan overall, ini screen bisa dibilang yang terbaik yang gua lihat di sebuah smartphone. Jernih, bening, kinclong, wah, terang, pokoknya semuanya lah ada di Dynamic AMOLED-nya Samsung ini. Kemudian lanjut ke sektor performance. Sekarang kita bahas spesifikasi dari Note 20 Ultra ya. Bisa dibilang 11-12 dari Galaxy S20 series karena chipset yang digunakan sama guys, yaitu
Exynos 990, RAM-nya 8GB, ada dua pilihan storage yaitu 256 dan 512GB. Baterainya 4500 mAh dengan teknologi super fast charging 25 watt. Fitur-fitur seperti Qi wireless charging, wireless power share, dan juga sertifikasi IP68 itu juga masih ada. Nah, walaupun dari segi specs kelihatan sama guys, entah kenapa gua ngerasa di Note 20 Ultra ini user experience-nya tuh lebih refine lah, lebih finesse gitu guys. Ekspektasi gue sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, apalagi gue tahu banyak netizen juga yang komplain dengan penggunaan chipset Exynos 990 sebelum gue nyobain sendiri. Tapi setelah gue nyobain, ya gue bisa bilang guys, compare ke S20, mungkin waktu itu waktu gue nyoba S20 masih awal-awal, ini Note 20 Ultra lebih nyaman guys, lebih enak, lebih lebih snappy, lebih smooth gitu ya. Mungkin Samsung membuat optimalisasi di belakang layar yang membuat performanya jadi lebih stabil. Buat yang demen main PUBG atau gaming lah pada umumnya, Note 20 Ultra menurut gua ya masih dalam kategori cukup nyaman untuk casual gamers. Tapi kalau kalian heavy gamers bakalan beda ceritanya sih guys. Gua rasa Note 20 Ultra ini bukan buat kalian. Mayoritas yang beli Note 20 series ya, atau Note series pada umumnya bukan beli smartphone ini untuk gaming kayaknya ya. Ini adalah smartphone untuk produktivitas tinggi. Dan Samsung pun juga fokus memang mengimprove fitur-fitur produktivitas tadi, yang mana antaranya adalah fitur S Pen yang memang karakteristiknya Note series. Sekarang, S Pen latency-nya lebih rendah dari 42 millisecond hanya menjadi 9 millisecond aja, seperlimanya doang guys. Ini membuat pengalaman nulis dari smartphone itu jadi lebih kayak realistis lah, kayak nulis di kertas ya gitu guys. Samsung Notes juga ada tambahan fitur audio recordings, di mana kalian bisa rekam suara sambil kalian take notes. Itu juga penting banget. Nah, S Pen tuh buat gue kepake banget ketika gue ikut kayak event, seminar, acara-acara gitulah buat nyatet-nyatet hal-hal penting. Dan adanya tambahan fitur audio ini juga bakalan bikin produktivitas smartphone ini jadi lebih powerful. Cuma sayangnya guys, kondisi COVID gini gue belum bisa nyobain banget karena nggak ada event, nggak ada seminar, karena ya semua pada di rumah aja. Jadi ya, semoga COVID cepat selesai, vaksinnya sukses, dan ya amin lah ya. Nah, fitur-fitur lain seperti air gesture yang kayak tongkat Harry Potter gitu guys masih di bawah ke Note 20 Ultra, dan gue termasuk salah satu yang gue suka pakai fitur ini adalah karena gue sekarang udah punya anak sambil gendong baby, jadi gue tinggal kayak mainin S Pen-nya aja. Misalnya gue lagi putar lagu gitu kan, anak-anak lagi seneng dengerin lagu Pink Fong, Skida Mareng buat teman-teman yang mau punya anak ya. Jadi gue bisa tinggal next, rewind, itu pakai tongkat Harry Potter ini aja guys dengan S Pen-nya ini. Dan ngomong-ngomong muterin lagu, speaker stereo yang ada di Note 20 Ultra ini juga kencang banget, dan dijamin enak lah buat konsumsi multimedia, terutama dengan layarnya yang gede juga. Nah, selain itu, produktivitas lain yang gue rasa bakalan kepake banget adalah fitur wireless DeX. Dimana ini kalau kalian punya TV Samsung atau Smart TV apapun yang support, kalian bisa jadi TV tersebut sebagai desktop dengan DeX dan pakai smartphone kalian sebagai kayak trackpad-nya gini guys. DeX ini kayaknya rada underrated ya fiturnya ya. Padahal sebenarnya fitur ini gue lihat bakalan oke banget in the future, terutama kalau smartphone udah bisa se-powerful laptop gitu dengan chipset-chipset yang baru nanti. Semoga ya bisa jadi alternatif desktop, dan juga semoga Samsung terus ngembangin fitur DeX ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baterainya guys. Nah, hal ini yang gua awalnya agak-agak takutin guys, karena baterai di Note 20 Ultra ini lebih kecil 500 mAh di 4500 dibandingkan sama 5000 mAh di S20 Ultra. Tapi ternyata selama pemakaian sendiri, gua termasuk bisa dibilang cukup lah untuk gua pakai seharian sebagai daily driver gua. Balik lagi seperti yang gue bilang di awal, gue rasa Samsung udah mengoptimalisasi hardware dan softwarenya untuk perform lebih baik di chipset Exynos 990 ini. Walaupun demikian, pas awal-awal juga mungkin masih transisi kali ya. Gue pernah kehabisan baterai jam 9 malam, jadi rada-rada gitu. Gue dapet screen on time sekitar 4-5 jam, jadi for your info aja. Jadi buat gue sih kalau cukup-cukup aja, tapi buat kalian kalau kalian heavy user, produktivitas tinggi, gue rasa tetap mesti siapin charger atau power banknya buat jaga-jaga. Lanjut ke bagian kamera, nah disinilah Note 20 Ultra yang menurut gua lebih bersinar guys. Nah, Note 20 Ultra menggunakan setup kamera yang 11-12 sama S20 Ultra. Sensor utamanya sama 108 megapiksel, ada lensa telefoto 12 megapiksel, dan juga lensa ultrawide 12 megapiksel, dan ada juga lensa selfie-nya ini menggunakan sensor 10 megapiksel. Langsung aja, untuk hasil jepretan smartphone menurut gua udah oke banget guys. Masalah-masalah yang gue alami sebelumnya di S20 Ultra seperti soft focus yang sebenarnya sekarang udah bener juga, itu udah nggak ada lagi juga di Note 20 Ultra ini. Hasil jepretannya tajam, warna skin tone-nya juga menurut gue improve, lebih natural dibandingkan karakteristik Samsung yang biasa agak ada tint kemerahan. Kemudian untuk kemampuan zoom-nya juga sekarang udah sampai 50x, which is lebih acceptable, lebih kepake lah, karena kualitas gambarnya juga lebih bagus, jadi no problem sih di sana.
Untuk kualitas videonya menurut gue juga udah oke banget guys, resolusi video bisa sampai 8K 24 fps dan juga gue sempet tes lumayan stabil dan footage-nya juga bisa gue pakai simpen, nanti gue bakal pakai untuk pas gue beli TV Samsung yang 8K ya. Oke, satu fitur lagi guys yang di-highlight sama Galaxy Note 20 Ultra adalah di mode Pro videonya, di mana kalian bisa menggunakan mikrofon dari earphone atau earbuds yang kalian pakai langsung ke Samsung Galaxy Note 20 Ultra-nya. Nah, kayak kalian bisa dengar sekarang gue lagi pakai Samsung Galaxy Buds Live. Ini audionya kalian dapat langsung dari si mikrofonnya Galaxy Buds Live ini. Makanya kalian bisa bikin konten dengan kualitas audio yang lebih oke. So guys, itu tadi review Best Indotech buat Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Satu kata yang bisa menggambarkan atau yang paling tepat menggambarkan smartphone ini menurut gue adalah produktivitas. Mungkin kalian bisa hitung ya berapa kali gue nyebutin kata produktivitas di video kali ini. Jadi all in all device ini punya improvement yang menurut gue sebenarnya banyak terjadi di bagian dalam. Di bagian luar sebenarnya ya kosmetik aja sih, dengan warna Mystic Bronze, dengan layar yang bezelnya ya semakin tipis lah persentasenya. Jadi bisa dibilang berhasil juga dengan warnanya ini menarik perhatian banyak orang. Kalau ditanya worth it atau enggak, menurut gua balik lagi ke kantong kalian masing-masing. Jadi kalau kalian memang pengen the best out of the best from Samsung, this is the one. This is the real Ultra, menurut gua the proper Ultra. Balik lagi, nggak ada smartphone yang sempurna, termasuk di Note 20 Ultra ini. Tapi menurut gue smartphone ini nyaris mendekati teritori atau definisi perfect lah. Oke, that's it guys. Thank you so much for watching. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, you guys are amazing. Semoga video ini bermanfaat. Dan bolehlah klik tombol jempol kalau kalian suka dengan videonya. Kalau tombol satu lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran juga boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Itu aja guys, nama gue Malvin. Stay healthy, stay safe. Jangan lupa subscribe ke Best Indotech YouTube channel dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao. Enak dipegang nggak pakai case.